Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati jajaran MBCNU Kokop ya. Yang saya hormati pimpinan wilayah, sahabat ketua, sahabat Safril, beserta jajarannya, ada sahabat Musadi, ada sahabat Safudin, sahabat Porwil. Yang saya hormati pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan beserta dengan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Babinsa. Yang saya hormati pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kokop ya. Yang saya hormati pimpinan anak ranting Desa Mandung. Yang saya hormati sahabat-sahabat pengurus anak ranting Gerakan Pemuda Ansor Mandung. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi sore hari ini kita bisa bersilaturahim, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dalam suatu agenda yang menurut saya sangat istimewa sekali. Ansorataneh nanem ben molong, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, menjadi apresiasi di tingkatan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur terkait dengan Ansoratani ini yang sudah melobi, sebetulnya melobi pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur itu sudah 2 bulan yang lalu, tepatnya jam 02.00 dini hari. Dan ini menjadi menjadi momentum yang kalau menurut saya juga ada kesalahan secara pribadi. Nama saya kesini juga berubah-ubah gitu. Terus saya bawa bibit juga salah juga. Saya bawa bibit padi dan jagung. Tapi kalau itu diperuntukkan bagi sahabat-sahabat Ansoratani yang ada di ranting Mandung, saya kira itu akan tumbuh juga. Betul. Karena dalam hal ini juga saya sahabat Korwil itu menginisiasi agar pimpinan wilayah untuk hadir juga di acara ini, tepatnya di hari Jumat, dan dimajukan, betul ya. Nah, itu saya minta emang seperti itu. Karena pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur itu banyak agenda, akhirnya untuk minta dimajukan, alhamdulillah dimajukan. Terus tadi saya juga minta Sherlock kepada sahabat Korwil, tidak dikirim-kirim, ya kan. Terus setelah itu semak Ria, tapi nunjuknya itu ke atas ini, semak dina. Nah, terus masuklah di Suramadu. Setelah itu lewat sisi kiri, mampirlah di toko buah. Alhamdulillah tokonya itu kalau menurut saya kaya-kaya semua toko buahnya. Kenapa kok kaya? Karena siang bolong ya, lampunya hidup. Berarti kan kaya. Untuk bayar listrik kan ada kos di sana. Nah, terus saya tanya, Bu, kenapa kok hidup ini? Montah hidup tak nyaman dong, katanya. Apalagi kalau ditambah dengan kemandirian, hidup bertambah dengan kemandirian seperti yang ada di ranting Mandung ini. Ini kan oktan juga tidak masuk gitu kan. Terus berupaya untuk mandiri, tetap bangkit. Nah, itulah salah satu ciri khas pemuda bagi Gerakan Pemuda Ansor yang saya melihat potensinya begitu masuk ke selatan sini. Saya tanya ke teman-teman yang ada di depan, ini mana tanaman jagung ya? Oh, nggak ada kelihatan. Yang ada jati, terus tanaman-tanaman keras. Nah, terus masuk terus ada jagung. Nah, berarti bibit jagung ini pasti nanti digunakan
ada fungsinya nanti bagi sahabat-sahabat ranting. Nah terus padinya mana ini kok tidak ada, masih belum kelihatan. Tapi saya yakin dengan saya membawa bibit padi dan jagung itu tidak akan ada fungsinya nanti. Terus terang di Bangkalan ini kurang lebih 43.000 hektar lahan produksi yang bisa untuk tanam padi dan jagung. Tapi kalau untuk di lahannya ranting Mandung ini, entah itu padi, entah itu jagung, lahannya itu saya kira semuanya bisa. Saya melihat potensinya itu sudah tanam melon ya, terus tanam cabai, sebentar lagi semangka, apalagi ditanami padi, ditanami jagung, itu kan juga bisa. Melihat potensinya seperti itu. Jadi dalam hal ini paling tidak ini menjadi keistimewaan yang ada di Jawa Timur. Kalau melihat potensi-potensi di Ponorogo, di Bojonegoro, di Jember, Banyuwangi, terus di Malang, yang lahannya itu memang benar-benar lahan yang bukan tidak ada hujan, bukan tak ada hujan, tapi lahan yang memang produktif, yang begitu tanamnya itu misalkan padi terus 3 musim 1 tahun, 4 musim 1 tahun, padi terus, itu bisa. Tapi kalau melihat potensi yang ada di ranting Mandung ini kan melihat kondisi juga, melihat cuaca. Nah saya melihat sepintas juga ada cabai itu yang prosesnya di polybag. Nah ini menjadi keseriusan dari sahabat-sahabat ranting Mandung, yang di situ juga ada nilai ekonomis. Kita ketahui bersama bahwasanya hari ini negara kita proteksinya itu mengarah kepada yang ada di paling akar, yang ada di desa, yang ada di kelurahan. Contoh misalnya koperasi Merah Putih hadir di satu desa, satu koperasi. Tujuannya apa? Tujuannya paling tidak di situ ada peningkatan ekonomi, ada perputaran ekonomi. Tadi yang disampaikan oleh ketua bahwasanya betul memang keseharian kita bukan hanya ini kan di Bangkalan, di Jember pun, di Jember. Saya diperintahkan oleh ketua PMI, oleh sahabat ketua data itu di 42 cabang. Proteksinya sahabat-sahabat Ansor itu yang ada di memang benar-benar real menjadi pelaku petani itu ada berapa? Nah, di awal tahun kemarin kita data muncullah di angka 330. Itu yang benar-benar petani sahabat-sahabat Ansor berkecimpung di dunia pertanian, masuk di database-nya kelompok tani, Poktan, 330. Nah, akhirnya kita sampaikan kepada ketua PMI bahwasanya hanya muncul sekian ketua. Coba digenjot, diinformasikan lagi. Akhirnya diinformasikan, alhamdulillah sampai detik ini muncullah di angka 900 dari 1.500. Yang 900 itu real masuk di Poktan, merangsek di Poktan, nggak Poktan. Sisanya itu yang ada kemandirian, termasuk di sini. Nah, kemarin begitu sahabat ranting Mandung itu melobi ke PW, banyak tukar pikiran sudah, banyak diskusi. Nah, sahabat Safi juga menyampaikan, udah ini memang prioritas hari ini harus Poktan, harus gak Poktan. Sampai-sampai sahabat Korwil itu udah nanti begitu balik dari sini sampean bercocok tanamnya itu di mana, lapor kepada kepala desa, setelah itu sampaikan cari juga ketua Poktannya itu di mana, siapa, masuklah untuk menjadi anggota Poktan. Kalau tidak diterima katanya, ya rebutlah untuk menjadi ketua Poktan. Sahabat-sahabat seperti itu. Nah, tapi artinya apa? Artinya memang keseriusan dari negara saat ini hadir bagi pertanian untuk swasembada pangan, itu salah satunya adalah paling tidak memang prosedural itu harus kita lewati. Kita tidak bisa memungkiri hari ini harus memang ada keharusan. Banyak yang dikeluh kesahkan oleh sahabat-sahabat ranting PAC cabang. Saya itu petani tapi tidak pernah tersentuh oleh negara, tidak pernah tersentuh oleh pemerintah, baik itu provinsi, baik itu kabupaten. Nah, memang karena salah satu syarat untuk mengakses program ini, syaratnya harus memang ada Poktan. Nah, saran bagi saya, harapan dari sahabat-sahabat entah itu di seluruh cabang
yang ada di yang berkecimpung di dunia pertanian masuklah ataupun merangsek menjadi anggota Poktan. Rangseklah, paling tidak nanti sahabat-sahabat tidak menjadi ketua Poktan, menjadi anggota Poktan, itu bisa mewarnai Poktan-Poktan yang sudah ada di dalamnya. Terkait dengan apa? Akses program, baik itu subsidi pupuk, baik itu juga bibit benih padi, jagung, macam-macam. Terus alsintan, peralatan-peralatan yang peralatan seperti alat tangki, hand traktor, alat transplanter itu tanam yang pakai mesin, tapi tetap operasionalnya itu pakai manusia. Nah, apakah sudah ada? Kita di 42 cabang kemarin sempat kita sampaikan juga ada 45.000 hektar yang kita kucurkan ke sahabat-sahabat Ansor yang ada di Jawa Timur. Tetapi apalah daya, hari ini kita masih berproses untuk penertiban database terkait dengan sahabat-sahabat yang real memang benar-benar menjadi pelaku petani yang masuk di database-nya Dinas Pertanian di semua di 38 kabupaten kota. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tidak terseraplah yang namanya 45.000 hektar benih bibit padi yang namanya itu yang saya bawa Imperi 32. Nah, bagi sahabat-sahabat yang sudah mendapatkan, nah itu menjadi yang sudah yang mendapatkan menjadi anggota Poktan ataupun menjadi pengurus Poktan. Seperti di mana? Seperti di Malang, seperti di Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Jombang, Kabupaten Ngawi, terus Bojonegoro. Nah, di daerah saya sendiri itu begitu perintah ketua untuk mendata, akhirnya apa? Muncul satu Poktan di Kabupaten Jember yang kurang lebih itu jiwanya itu kurang lebih 2,5 juta manusia. Kalau bilang Ansor banyak, betul memang Ansor banyak. Banser banyak, betul memang. Tapi yang masuk di Poktan itu hanya satu kelompok. Itu sekabupaten Jember loh ya. Yang di daerah saya hanya satu kelompok. Akhirnya apa? Tak suruh rangsek, saya bilang kepada ketua PC, akhirnya apa? Muncul lagi satu, dua. Nah, ini menjadi bentuk keseriusan kita PW Ansor Jawa Timur untuk mendata kelompok-kelompok tani yang itu dinahkodai oleh sahabat-sahabat Ansor. Nah, dalam hal ini sahabat Ansor Ranting Mandung jangan patah semangat. Kira-kira potensinya untuk nanti ke depan apa kira-kira potensinya yang perlu diakses selama dalam perjalanan ini, misalkan ini butuh traktor misalkan. Coba komunikasi dulu ya kepada kelompok tani yang ada di Desa Mandung ini, masuk sudah matur bahwasanya saya berkeinginan untuk masuk ke kelompok tani. Nah, nanti apa? Jabarkan sudah. Ada di sini seperti benih, ada seperti alat pertanian, ada juga terkait macam-macam. Nah, hari ini kita memproteksinya itu per Korwil. Nah, kalau melihat potensi seperti ini yang dilimpahkan kepada Korwil nantinya, jadi kesemuanya di Jawa Timur Ansor kita sudah mengalokasikan seperti peralatan hand traktor. Masing-masing Korwil kita proteksinya ada minimal satu. Nah, terserah nanti pendistribusiannya, terserah Korwil ditaruh di mana. Nah, itu nanti saya pasrahkan ke sahabat Korwil, kepada sahabat Safiuddin. Kira-kira potensi taruh di mana, monggo sudah terserah. Nah, harapan saya paling tidak bisa memunculkan yang sudah berjalan inilah yang menjadi prioritas. Nah, itu. Tapi jangan sampai juga mencederai yang sudah dipersiapkan proseduralnya. Salah satu syaratnya paling tidak masuk tadi. Atau berkomunikasi hari ini, besok, oh ya saya terima untuk masuk ke kota. Nah, sekaligus nanti yang namanya peralatannya itu sudah turunkan saja sudah di Ansor Al-Tani, ya kan, Ansor Al-Tani Ranting Mandung ini. Terus sahabat-sahabat,
potensi yang ada di Jawa Timur terkait dengan swasembada pangan, ketahanan pangan, yang namanya produksi padi ataupun beras, yang di Jawa Timur itu 1.200.000 hektar itu sudah terpenuhi, kurang lebih 9.500 ton yang namanya beras yang ada di Jawa Timur. Artinya apa? Sudah melampaui, sudah defisit, sudah melampaui batas. Tapi yang kita gencarkan hari ini, ansor yang kita gencarkan hari ini adalah bagaimana untuk jangka panjangnya. Jangan sampai kita di 1.200.000 hektar itu kita lahannya yang sudah tanamnya itu pakai pupuk kimia terus. Olahan tanahnya ini perlu juga diperbarui. Harus pakai pupuknya pupuk kompos organik. Jangan sampai nanti kita sudah 9 juta ton beras yang ada di Jawa Timur itu begitu tahunnya yang akan datang itu turun nilai produksinya. Gara-gara apa? Gara-gara pupuk kimia terus. Olahan dari tanahnya ini pun juga kita perlu juga mengedukasi. Nah, kita menyiapkan formulanya, SOP-nya nanti setelah kemungkinan ini bisa dijalankan di 2026. Karena hari ini kita proyeksinya itu untuk mendata, ada database-nya PW Ansor Jawa Timur itu muncul data pertanian yang ada di Jawa Timur ini berapa. Sementara ini masih 900 yang real. Harapan kita juga di 42 cabang di Jawa Timur ini, 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur itu juga muncul nilai-nilai angka-angka yang memunculkan sesuai dengan, syukur-syukur misalkan ada 666 kecamatan yang ada di Jawa Timur muncul semua 666. Jadi tidak tumpang tindih, misalkan di Bangkalan hanya muncul satu di sini, di Jember muncul hanya di kecamatan Ambulu. Tidak seperti itu, harapannya merata semuanya. Nah, kita mencoba untuk merangkai dan merangsek, sekaligus pimpinan wilayah juga merangsek, sekaligus juga mengedukasi potensinya untuk yang pemetaannya juga. Kira-kira di mana ini lahannya. Nah, mungkin itu sekilas apa yang oleh-oleh dari kita BW Ansor Jawa Timur. Jangan patah semangat. Bibit kita sudah persiapkan untuk jagung dan padi, meskipun melihat potensi di sini juga tidak bisa, mungkin bisa disasarkan ke teman-teman sahabat-sahabat yang lain di ranting yang lainnya, ataupun yang bisa bekerja sama juga dengan sahabat-sahabat yang ranting-ranting yang lainnya. Tapi kalau jagung saya kira sudah semua di sini daerah sini bisa. Oh ya sahabat-sahabat, hari ini juga sahabat-sahabat yang khusus ada di Jember, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, di Kabupaten Blitar, bahkan merangsek juga bergeser ke Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Sahabat-sahabat melakukan kayak MOU penanaman terkait dengan mana potensi yang bisa ditanami, seperti edamame, seperti jagung, seperti padi, seperti macam-macam yang lainnya. Bekerja sama juga dengan sahabat-sahabat di bidang kehutanan dan BUMA, Badan Usaha Milik Ansor. Seperti di Blitar, kapan hari itu juga perintah ketua, alhamdulillah ada MOU terkait dengan penanaman kakao, coklat. Nah, di situ juga sudah berjalan. Di Jember sudah merambah di pimpinan anak cabang, di 26 cabang pimpinan anak cabang, ketambah lagi pimpinan cabang Kencong, pimpinan anak cabangnya ada MOU penanaman kedelai, edamame dan okra. Merangsek juga geser ke timur, ke Kabupaten Bondowoso dan Situbondo, Banyuwangi untuk MOU penanaman okra dan edamame. Kabupaten Probolinggo sudah mendahului, Kota Probolinggo sudah mendahului. Nah, mungkin nanti sahabat-sahabat potensinya yang ada di sini bisa nanti kita lakukan, terlepas nanti juga melihat potensi juga pemetaan dari sahabat-sahabat pimpinan cabang yang ada di Bangkalan ini. Mungkin itu yang bisa sedikit kita sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.